Aku ingin berbagi tentang bahaya dari kekhawatiran yang berlebihan terhadap kesehatan kita seperti yang dikatakan oleh para ahli lebih dari setengah tempat tidur rumah sakit ditempati oleh orang-orang yang menderita frustrasi kecemasan kekhawatiran dan keputusasaan beberapa penyakit seperti radang sendi bahkan bisa dipicu oleh kekhawatiran berlebihan terutama karena masalah pernikahan dan keuangan kekhawatiran juga dapat meningkatkan risiko gangguan mental dan diabetes. Pekerjaan dengan tekanan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak kekhawatiran dan penyakit dibandingkan pekerjaan yang lebih tenang. Satu penelitian menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga eksekutif bisnis menderita penyakit jantung MAC dan tekanan darah tinggi. Penelitian lain menemukan bahwa dokter 20 kali lebih mungkin meninggal karena gagal jantung dibandingkan pekerja. Pertanyaan, jika kamu berada dalam pekerjaan dengan stres tinggi, kamu perlu menemukan cara untuk melawan kekhawatiran. Kebingungan adalah penyebab utama kekhawatiran. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan analisis 3 langkah. Pertama, dapatkan fakta tentang apa yang kamu khawatirkan. Kedua, analisis fakta tersebut. Ketiga, buat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan lakukan segera. Setelah memutuskan cara mengatasi kekhawatiran, kamu bertindaklah dan jangan pernah menoleh ke belakang. Banyak dari kita menghabiskan malam dengan memikirkan sesuatu yang terjadi di masa lalu atau yang mungkin terjadi di masa depan, padahal mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan itu tidak ada gunanya. Fokuslah pada hari ini saja. Anggap hidupmu seperti kapal dengan kompartemen kedap air. Kamu perlu kompartemen kedap hari. Cara untuk membatasi perhatianmu pada hari ini dan melindungi diri dari renungan masa lalu atau spekulasi tentang masa depan yang tidak berguna. Ketika kamu menghadapi masalah, terimalah skenario terburuk dan cobalah untuk memperbaikinya dari sana. Tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi. Definisikan skenario terburuk absolut, kemudian terima skenario terburuk ini. Setelah kamu menerima ini, kamu akan merasa lebih tenang. Terakhir, curahkan usahamu untuk memperbaiki skenario terburuk tersebut. Jangan menghabiskan energi untuk situasi yang tak ada harapan atau dendam. Tetapkan batas untuk dirimu sendiri. Setelah itu, berhenti mengkhawatirkannya. Terapkan prinsip stop loss dalam hidupmu. Seperti dalam perdagangan saham, kamu perlu tahu kapan harus berhenti merugi dan melangkah maju. Ini berlaku juga untuk dendam. Abraham Lincoln mengatakan dia tidak pernah merasa ada manfaat dari pertengkaran dan dia segera memaafkan mereka yang menyerangnya. Untuk lebih bahagia, fokuslah pada hal positif dalam hidup dan bertindaklah bahagia. Jika kamu merasa sedih, pasang senyum lebar di wajahmu dan bersiul dengan riang. Kamu akan merasa sulit untuk murung ketika bertindak ceria. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat. Jika kamu berpikir positif, kamu cenderung merasa lebih bahagia. Jangan mengharapkan terima kasih, berilah untuk kegembiraan. Memberi orang cenderung tidak berterima kasih, itu sifat manusia, dan kamu tidak bisa mengubahnya. Sebagai gantinya, ambil kegembiraan dari tindakan itu sendiri. Ini akan membuatmu lebih bahagia dan memberi kesenangan, bahkan jika orang lain tidak menghargai tindakanmu.